saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ucapkan selamat beribadah pada hari Minggu, pada ibadah Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Terpujilah nama Tuhan kalau semua kita dalam keadaan sehat dan kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari Minggu ini. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati dan berikan puji-pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dari mulut kami, dari hati kami, dengan pikiran kami Tuhan, dari seluruh kehidupan kami akan meninggikan Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan saat ini. Dan kami umat-Mu tunduk dan bersatu hati Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, karena Engkau layak terima sembah puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah saat ini hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan penuhi kami, dan kami akan terima berkat luar biasa daripada Tuhan, kelepasan, kekuatan Tuhan. Kami akan dapat pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami akan lebih lagi menyembah, kami akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, berkati kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan menikmati kehadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya saudara, kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Jadikan saat ini waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan ingin dan rindu berbicara kepada setiap pribadi. Haleluya saudara, mari kita siapkan hati sama-sama. Jiwaku pun
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah kita selesai mendengar firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan perjamuan yang ada di rumah, supaya kita sama-sama sehidangan dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Begitu luar biasa kasih-Mu memimpin menyertai kami ya Tuhan. Tidak ada kata lain selain pujian, syukur yang keluar dari dalam hati kami untuk kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami, basuh sucikan, kuduskan kami. Berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani kami baik pujian, penyembahan ya Tuhan. Bahkan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan channel ini, dan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kudus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kita belum bisa tatap muka, tapi dalam keadaan sehat, kuat, dan oleh pertolongan dan perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja untuk lihat firman Tuhan pagi hari ini sebagai renungan kita, supaya kita tetap disegarkannya di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-29 ya. Saya baca untuk kita semuanya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita, karena sudah berulang kali kita baca dan kita sudah mendengar, bahkan kita sudah pernah mungkin merasakan pertolongan Tuhan seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada saat ini kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan kuasa yang daripada Tuhan. Sebagai tema yang diberikan kepada saya pada minggu ini adalah, di sana dikatakan iman mewujudkan harapan. Ya, luar biasa ya. Iman mewujudkan harapan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan iman, berarti kita harus tahu itu apa iman terlebih dahulu. Kalau dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11, di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini saudaraku, tadi dikatakan iman mewujudkan harapan. Udah terjadi belum saudaraku? Masih kita imani. Iman dasar, ya, dasar awal dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Contoh, kita masih sakit, saat ini kita sakit, mungkin kita kritis, ya. Mungkin kita merasa ada penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Tapi kita dikatakan oleh firman Tuhan memiliki iman. Dan kita mengharapkan bahwa kita bisa sembuh, bahwa penyakit kita itu bisa Tuhan jamah dan Tuhan melakukan mujizat, maka kita sembuh, ya. Maka di sana dikatakan iman adalah dasar. Nah, kuncinya adalah iman kita. Apakah kita bisa sembuh atau tidak, itu ada dalam diri kita. Dikatakan di sana dasarnya iman kita, percaya bahwa penyakit kita itu bisa sembuh, bisa. Harapan kita diwujudkan, ya. Dikatakan tanpa iman harapan kita tidak terlaksana, ya. Tanpa iman harapan kita tidak terwujud, ya. Jadi di sini dibutuhkan iman yang penuh
pengharapan kepada Kristus. Iya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan kalau sakit kita sudah kritis, ya, tapi kita berharap saya akan sembuh. Saya pasti sembuh, saya percaya kuasa Tuhan akan menjamah saya. Itu bisa, saudaraku, dengan iman. Itulah keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Karena Kristus sanggup menjamah, sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan mujizatnya. Saudaraku, kita lihat di sini di dalam Matius pasal 9 ini tidak komplit kalau tidak baca dari atas, ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, saudaraku, lihat di sini. 2 orang buta ini mereka percaya. Dan setelah mereka mendengar berita tentang Yesus yang tiba pada saat itu, dikatakan mereka yakin bahwa mereka bisa melihat karena mereka percaya atas kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Maka di sana dikatakan, waktu Yesus dikatakan meneruskan perjalanannya, mereka berdua mengikuti sambil berseru-seru. Bayangkan, saudara, orang buta bisa mengikuti mereka. Tapi karena kasih Tuhan, karena Roh Allah ada dalam diri mereka juga, dikatakan, "Kasihanilah kami, anak Daud." Luar biasa. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, sanggup menyembuhkan mereka. Maka mereka berkata kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Ada harapan yang belum terwujud dari kedua orang buta ini, ya. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan sanggup. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan mampu menjamah mereka, mampu mencelikkan mata mereka supaya mereka dapat melihat. Maka disinilah wujud daripada iman mereka. Waktu mereka berkata kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Apakah mereka sudah sembuh? Belum, kan? Belum. Tapi karena mereka memohon, mereka percaya atas kuasa Tuhan, maka mereka datang kepada Tuhan supaya mereka dijamah, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Waktu mereka datang, nggak langsung Tuhan Yesus sembuhlah kamu, tidak, saudaraku. Tapi malah Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, dikatakan di sana ayat selanjutnya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, begitu besar iman kedua orang buta ini. Karena mereka tahu Yesus itu dapat melakukan mujizat. Mereka mendengar berita-berita tentang mujizat dan kuasa kesembuhan yang Tuhan lakukan, sehingga mereka pun yakin saat dikatakan Yesus datang. Dan mereka percaya, pasti kami sembuh kalau Tuhan Yesus menjamah menyembuhkan kami. Benar, saudaraku, ditantang oleh Tuhan, dikatakan, "Apakah kamu yakin bahwa aku dapat melakukannya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bertanya kepada mereka. Dan mereka menjawab, Yesus dengan luar biasa, dengan katakan di sini. Ayatnya yang selanjutnya saya akan baca bagi kita semua. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dengan keyakinan yang penuh, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pun ada sakit penyakit, ada harapan kita selama ini untuk
mencapai sesuatu yang belum kelihatan, yang belum tiba, yang belum kunjung datang, tetapi kita beriman pasti satu saat terjadi seperti ini, pasti satu saat akan begini. Saudaraku, imani bahwa Tuhan mampu melakukannya, Tuhan sanggup melakukannya. Yang penting kita undang Tuhan di dalam hidup kita, kita hadirkan Tuhan di dalam diri kita, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Saudaraku, dikatakan di sini orang buta ini juga mengalami hal yang sama. Mereka berkata, kasihanilah kami. Mereka mengundang Tuhan untuk mengasihi mereka, maka Tuhan melakukannya. Ya. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, apakah kamu yakin? Masih bertanya, saudaraku. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bimbang atau orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Ya, orang yang mendua hati tidak apa-apa. Tapi karena kedua orang buta ini yakin sepenuhnya bahwa Yesus yang lewat itu, mereka sanggup menjamah kami. Mereka berpikir seperti itu. Maka mereka katakan, ya Tuhan, kami percaya. Itulah yang dimiliki oleh kedua orang buta ini. Dikatakan orang buta itu mengharapkan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Inilah wujud daripada iman yang tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tadi mereka berkata, kasihanilah kami. Tapi wujudnya setelah Tuhan Yesus menjamah, setelah mereka yakin dan percaya, maka terwujudlah impian mereka, iman mereka. Maka mereka melihat, mereka menjadi sembuh. Itulah kuasa yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Demikian pula dengan hidup kita. Sesulit apa yang keadaan yang kita hadapi sekarang, saya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Hanya Tuhan meminta kepada kita mengundang kehadirannya, mengizinkan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, supaya perkara yang ada dalam hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia yang bekerja. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini orang buta ini mengikuti Tuhan. Kita kadang mengikuti Tuhan, banyak tantangan, ya, banyak hal yang membuat kita lemah, banyak hal yang membuat kita ingin melakukan sesuatu, tapi iblis itu tidak pernah berhenti supaya kita jauh dari hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya jika kita berpaut sepenuhnya dalam tangan Tuhan, jika kita berjalan di dalam kemuliaan Allah. Asal jangan kita salah melangkah, tapi berjalanlah di dalam kebenaran Allah, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan orang buta itu mengharapkan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Betul sekali, mereka disembuhkan sehingga mereka melihat, sehingga mereka mengetahui bahwa luar biasa perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kadang kita, saudaraku, saat Tuhan menolong kita, di situ kita bersyukur, bersukacita, bersorak-sorak. Setelah kita sudah sembuh, kita lupa untuk terus bersyukur, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus kita dekat dengan Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan ayat yang ke-29, setelah ada respon daripada Tuhan, waktu kedua orang buta ini mengatakan, kami percaya Yesus, dengan respon dikatakan di sana. Maka ayat 29 kita akan baca, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudaraku, ya, ternyata Tuhan menantang di sana, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau orang buta ini tidak beriman, tidak ada pengharapannya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini,
jadilah kepadamu menurut iman. Kalau mereka tidak beriman, tidak akan sembuh, saudaraku. Ya, kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah, mereka tidak akan sembuh. Ya, tapi karena mereka yakin bahwa Tuhan yang lewat, yang penuh dengan kuasa itu sanggup menjamah, memelekkan mata mereka, sehingga mereka berkata, aku yakin, aku percaya. Maka Tuhan pun menjamah mereka. Saudaraku, demikian juga kita. Apa respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap merespon yang baik, atau kita berkata yang lain? Karena saya percaya kuasa mujizat bisa terjadi karena ada keyakinan yang kuat dari dalam diri. Ada iman yang sudah terwujud daripada kedua orang buta ini, sehingga apa yang tadinya mereka imani sehingga terjadi wujudnya, dikatakan mereka sembuh, mereka dapat melihat, dan mereka bisa menyaksikan betapa luar biasa Yesus. Dikatakan ayat selanjutnya di sana, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Lihat saudaraku, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Karena kedua orang buta ini dengan rasa syukurnya, dia bersaksi kepada sekelilingnya, sehingga orang-orang tahu bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan. Kenapa Yesus berkata, jangan beritahukan, jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini. Kenapa? Supaya Yesus lebih banyak lagi bisa memberitakan Injil. Ya, itu maksudnya. Bukan supaya kita tidak menyaksikan, puji Tuhan. Kalau kita bisa melihat mujizat Tuhan, bisa kita saksikan bagi mereka yang belum seiman, puji Tuhan. Kalau mereka bisa menerimanya dan mereka percaya, luar biasa lagi, saudara. Tapi di sini firman Tuhan dikatakan, keyakinan yang kokoh dari kedua orang buta ini telah terwujud oleh kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Waktu Tuhan menjamah mereka, maka dari situlah mereka melihat, oh benar, tadinya kami buta, sekarang kami dapat melihat. Dan mereka dikatakan memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengetahui kebesaran kuasa Tuhan. Itu yang mereka rindukan. Hanya Tuhan berkata, jangan beritahukan sama orang lain, supaya Tuhan, maksudnya Yesus itu bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak dihalang-halangi oleh orang-orang yang ahli-ahli Farisi. Itu maksud Tuhan. Kenapa nggak dibilang jangan kamu beritahukan kepada orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita lihat di sini luar biasa. Karena respon dari kedua orang buta ini, sehingga terjadi firman Tuhan itu. Kita pun seperti itu. Kalau kita merespon daripada firman Tuhan, kalau kita yakin bahwa panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan itu akan terinvestasi dalam diri kita. Saya yakin, yang tadinya kita sakit, kita akan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Hanya kita mengundang kuasa Tuhan dalam diri kita. Kita izinkan Tuhan menjamah sepenuhnya dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan yang bekerja, Dia yang melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Dan di sini saudaraku, nggak cukup hanya sampai di situ lagi dikatakan firman Tuhan. Setelah kedua orang buta itu sembuh, dikatakan Tuhan masih berjalan lagi, melangkah lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan ayat 32 daripada Matius ini, seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan.
Ya, lihat saudaraku. Setelah tadi yang dua itu, yang buta itu sudah sembuh, saudaraku ya. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan dalam diri mereka, dikatakan bahkan mereka melihat pertolongan Tuhan dalam diri mereka, dikatakan ada seorang yang bisu yang dibawa kepada Tuhan Yesus supaya dia juga disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, gak berhenti sampai di situ. Tuhan melakukannya supaya banyak orang yang melihat dan menyaksikan kehebatan, kedahsyatan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Maka dikatakan di sini seorang yang bisu, yang kerasukan setan. Dan setelah setan diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Lihat saudaraku, luar biasa pekerjaan Tuhan. Iya, bahkan dikatakan yang mati sekalipun dapat bangkit. Luar biasa saudaraku. Kita juga lihat di dalam Matius pasal yang ke-15, di sana dikatakan dalam firman Tuhan. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, boleh saudaraku baca di sana ayat yang 29. Saya akan baca untuk kita semuanya. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji nama Tuhan, ya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang menaruh harapannya, yang beriman, dan iman itu diwujudkan sehingga memperoleh kesembuhan. Ya. Yang tadinya dia sakit, dan setelah imannya itu diwujudkan dan mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mereka sembuh, maka mereka semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Puji Tuhan. Ya, dikatakan di sini orang timpang, orang lumpuh, orang buta, orang bisu, dan lain sebagainya. Semua penyakit Tuhan dapat lakukan, ya. Tuhan bisa dapat sembuhkan orang-orang, ya. Bukan hanya penyakit yang lumpuh, buta, bahkan sekalipun yang katakan sudah meninggal. Kita lihat peristiwa Lazarus yang Tuhan bangkitkan, ya. Di mana Maria dan Marta, mereka sudah resah bahwa saudaranya sudah meninggal, tapi Tuhan Yesus tidak hadir di sana. Tapi karena Tuhan Yesus mendengarkan bahwa Lazarus mati, Tuhan berkata dia tertidur, saudaraku. Padahal dia sudah meninggal. Tapi Tuhan bangkitkan, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga orang-orang datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya dan saudara, apapun pergumulan kita, yang berat sekalipun, hanya kita mengundang kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, supaya dapat Tuhan selesaikan dengan baik. Perkara-perkara yang besar yang kita hadapi, saya yakin kalau Tuhan bekerja di dalamnya, tidak satu pun yang terluput darinya, karena Tuhan yang beracara.
Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah iman kita diwujudkan oleh pengharapan kita kepada Kristus, karena Dia adalah sumber segala sesuatunya. Hanya di sini dikatakan firman Tuhan, iman kita harus lebih lagi ditingkatkan agar kita memperoleh mujizat yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sudah siapkan perjamuan kudus di rumah. Mari kita akan perjamuan kudus. Kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar, perkara ajaib bagi kami. Di luar akal pikiran kami, Tuhan sanggup melakukannya. Sebagaimana orang buta, sebagaimana orang bisu yang Tuhan sudah tuliskan sebagai contoh bagi kami. Mereka dengan yakin, dengan percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya, sehingga iman mereka menjadi kenyataan. Demikian pula kami ya Tuhan. Apapun yang masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang susah, mari Tuhan hiburkan mereka. Yang saat ini mereka yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan Engkau solusi bagi mereka. Yang sakit, mari Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, maka segala sakit penyakit mereka disembuhkan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, masalah-masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi kami, bahkan dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami duduk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang kami sediakan ya Tuhan, kami mau memakan dan meminumnya. Dan kami memiliki iman kepada Kristus Yesus, bahwa di dalam Engkau ada kebenaran dan hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, yang saat ini Tuhan yang akan mengadakan perjamuan kudus ini. Mereka akan kuat, mereka akan semangat, dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuduskan perjamuan kudus ini. Sucikan, basuh menjadi tubuh dan darah yang kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat roti. Kita siapkan roti perjamuan kudus ini supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil daripada 1 Korintus pasal 11. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh, kita yakin bahwa roti dan perjamuan ini adalah tubuh dan darah Yesus yang digambarkan bagi saudara dan saya. Yakin dan percaya firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Di sini dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri.
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Kita yakini, angkat roti di atas tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan, kita imani. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu di atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji nama Tuhan, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Begitu luar biasa Tuhan. Kami dapat sehidangan dengan Engkau. Dengan iman dan percaya kami bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kami, sesuai dengan iman dan keyakinan kami. Bapa Surgawi, pada saat pagi hari ini Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti channel pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya pada saat pagi hari ini firman-Mu iya dan amin. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan segala masalah yang dihadapi, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan saat ini berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan bagi mereka. Bahkan masalah-masalah yang kami hadapi dalam gereja kami, Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Kami yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi pelayanan yang ada di gereja Isa Al-Masih. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, majelis yang ada. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk COVID-19, biarlah Tuhan lalukan, Tuhan hentikan supaya kami dapat beribadah secara tatap muka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, turunlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, atas gereja Tuhan, supaya kami melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita angkat, arahkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kedua kali. Kita dijumpai setiawan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.